Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Materi yang akan kita bahas yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati. Terdiri dari pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme, interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem, pengaruh manusia terhadap ekosistem, mengapa harus dilakukannya konservasi, keanekaragaman hayati, dan manfaat konservasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu terlebih dahulu pemahaman kalian mengenai ekosistem. Maka dari itu, silahkan scan barcode yang saya bagikan dan jawab pertanyaan di dalamnya. Bagaimana cara lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme? Hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik, misalnya cahaya, suhu, air, kelembaban, udara, pH, dan salinitas. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Apakah manusia selalu berdampak negatif terhadap lingkungan? Atau apakah ada dampak positif yang bisa diberikan? Manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan seperti perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis mempengaruhi lingkungan hidup ini. Lalu, bagaimanakah interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem? Interaksi antara komponen ekosistem terjadi melalui hubungan antara faktor biotik dan abiotik. Produsen seperti tumbuhan menghasilkan energi melalui fotosintesis, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Decomposer menguraikan sisa organisme menjadi zat hara. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? Pada bidang pertanian dan produksi pangan, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan bisa menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati karena banyaknya tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Coba amati, bagaimana kerusakan habitat ini dapat terjadi. Banyak hutan ditebang di Indonesia, hanya untuk alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, dan pembuatan pemukiman. Dampaknya, banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitat. Kita sudah tidak heran lagi dengan yang namanya polusi. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran seperti polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa itu konservasi? Kegiatan manusia yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat kepunahan organisme, yaitu dengan cara melakukan kegiatan konservasi. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Mengapa kita sebagai manusia harus melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati? Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Atau bisa disebut sebagai manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan. Lalu, apa manfaat dari konservasi ini? Manfaat secara ekologi adalah terlindungnya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Apakah kalian tahu bahwa keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana yang dahsyat seperti banjir bandang dan bahkan kekeringan? Menurut kalian, apa saja sih manfaat secara ekonominya? Manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Contohnya,
bisa kita jadikan sebagai tempat ekowisata. Hari ini kita telah belajar tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan peran kita sebagai manusia dalam ekosistem. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberikan dampak besar bagi masa depan. Saya berharap kalian semua bisa menjadi agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.